Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mafia Sekolah, channel yang membahas materi dan soal matematika, fisika, dan kimia. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi kimia kelas 12 tentang senyawa turunan kimia bagian alkoksi alkana. Alkoksi alkana atau eter. Nah, alkoksi alkana ini mempunyai rumus umum CnH2n plus 2O. Nah, kemudian rumus strukturnya itu R O R aksen. Nah, maksudnya di sini R-nya ini adalah alkil. Ini juga alkil, tapi alkil yang lain. Nah, jadi O-nya ini mengikat dua C yang lain, dua rantai yang lain. Nah, pada alkoksi alkana ini kita akan membahas bagaimana tata nama secara IUPAC dan bagaimana tata nama secara trivial. Bagian pertama kita bahas dulu tata nama IUPAC. Nah, IUPAC itu adalah singkatan dari International Union Pure and Applied Chemistry. Jadi IUPAC ini adalah tata nama yang berlaku secara internasional. Nah, di sini ada beberapa aturan. Yang pertama itu tentukan dulu rantai alkoksi dan rantai alkananya itu. Tentukan rantai alkoksi dan rantai alkana. Caranya gimana? Kalau rantai alkoksi itu yang dilihat adalah C yang paling sedikit yang diikat oleh O. Jadi rantai alkoksi ini, rantai alkoksi yang mempunyai C lebih sedikit yang mengikat O. Kemudian rantai alkana kita harus tentukan juga rantai alkananya. Rantai alkana itu yang mempunyai C lebih banyak. Nah, contohnya gimana? Contohnya misalkan O-nya itu mengikat CH3. Kemudian di sini ada C, di sini C. Nah, di sini berarti CH2 karena di sini C-nya udah mengikat 1, 2, 3, 4 dengan H. Kemudian di sini juga ada CH2, kemudian di sini CH3.
Nah, gimana cara menentukan rantai alkoksi dan rantai alkana? Kita kembalikan ke pengertiannya. Jadi rantai alkoksi itu yang mempunyai C lebih sedikit mengikat O. Nah, di sini di sebelah kanan ini C-nya ada berapa? Ada 1 kan? Kemudian di sebelah kiri ini C-nya ada 1, 2, 3. Nah, jadi yang bagian rantai alkoksi adalah yang sebelah kanan ini. Ini yang disebut dengan rantai alkoksi. Kemudian yang ini disebut dengan rantai alkana. Nah, itu aturan tata nama IUPAC yang pertama. Kemudian aturan yang kedua adalah memberikan penomoran. Caranya bagaimana? Caranya adalah nomor 1 dimulai dengan J, nomor 1 dimulai dengan C pada rantai induk yang mengikat alkoksi. Nah, akibatnya apa nanti? Akibatnya alkoksi akan mendapat nomor yang paling kecil sehingga alkoksi dapat nomor paling kecil. Itu aturan yang kedua. Kemudian aturan yang ketiga, itu pastikan jumlah cabang. Nah, jumlah cabang. Nah, jika jumlah cabangnya itu lebih dari 1, itu diberi awalan di. Itu kalau 2 cabang. Kemudian kalau 3 cabang itu diberi awalan tri. Kemudian kalau 4 cabang diberi awalan tetra. Dan selanjutnya. Jika terdapat lebih dari 1 cabang, maka diberi awalan di. Ini jika untuk 2 cabang. Kemudian tri untuk 3 cabang. Kemudian tetra untuk 4 cabang. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita masuk ke soal saja. Nah, untuk yang bagian ini kita cuma kemukakan aturan-aturannya saja dulu. Kemudian yang keempat adalah jika terdapat
lebih dari satu jenis cabang, maka ditulis sesuai abjad. Nah, jika terdapat lebih dari satu jenis cabang, maka ditulis sesuai abjad. Nah, nanti kalau seandainya cabangnya itu ada metil, misalkan contoh ini, O ini di sini ada CH, di sini CH3, sini CH2, kemudian di sini C ini CH3, di sini CH2, karena yang C ini udah mengikat 2 rantai, makanya hanya cuma butuh 2 lagi. Kemudian di sini CH2. Kalau seandainya di sini terdapat CH3, kemudian di sini C2H5, maka yang dimaksud terdapat lebih dari satu jenis cabang ini. Di sini cabangnya ini CH3, cabangnya adalah metil. Kemudian yang di sini cabangnya adalah etil. Nah, untuk menulis dalam tata nama, maka kita tulis sesuai abjad. Jadi etil dulu kita tulis, baru metil. Nah, itu maksudnya. Kemudian aturan yang kelima adalah ini tentang penulisan, urutan penulisan namanya. Penulisan nama. Nah, gimana urutannya? Yang pertama itu lihat dulu nomor alkoksinya, baru strip, kemudian nama alkoksi, strip, kemudian nomor cabang rantai alkana, strip, kemudian nama cabang, baru strip lagi, kemudian nama rantai induk alkana. Nah, jadi urutan penulisan namanya itu nomornya dulu, nomor alkoksinya, kemudian nama alkoksinya, kemudian nomor cabang rantai alkana, kemudian nama cabang dari alkananya sendiri, kemudian nama rantai induk dari alkananya. Contoh,
Nah, ini contohnya. Di sebelah kanan CH3, di sebelah kiri CH6. Jadi sesuai dengan aturan penulisan tata nama IUPAC-nya tadi. Jadi yang pertama itu dari soal ini kita tentukan dulu rantai dari alkoksinya itu. Gimana cara menentukan tadi? Cara menentukan tadi adalah dengan melihat C yang sedikit mengikat O. Nah, jadi yang di sini ini yang mengikat O yang paling sedikit adalah kalau yang sebelah kanan ini C-nya ada 3 mengikat O. Kemudian di sebelah kanan ini C-nya cuma 1 mengikat O. Jadi yang paling sedikit di sini adalah yang sebelah kanan. Jadi ini yang disebut dengan rantai alkoksi. Nah, sedangkan yang ini disebut dengan alkana. Jadi yang ini adalah sebelah kiri ini disebut dengan rantai alkana. Kemudian baru kita lakukan penulisan namanya ini berdasarkan urutannya ini. Jadi kita tentukan dulu nomor alkoksinya ini. Nomor alkoksinya berdasarkan dari rantai alkananya ini kita buat nomornya. Jadi yang kita lihat adalah usahakan nanti rantai alkoksinya ini mendapat nomor yang paling kecil. Nah, kalau kita buat nomornya nomor 1 dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, berarti rantai alkoksinya dapat huruf nomor paling besar, nomor 3 kan. Kemudian kalau seandainya kita buat nomornya ini dari sini 1, 2, 3, maka rantai alkoksinya ini akan mendapat nomor paling kecil. Jadi syarat untuk memberikan nomornya itu adalah rantai alkoksinya ini harus dapat nomor paling kecil. Nah, kayak tadi kalau kita buat dari kiri ke kanan, kan di CH ini dapat nomor 3. Jadi nomor alkoksinya dapat nomor yang paling besar. Jadi ini salah. Jadi yang kita perhatikan adalah usahakan rantai alkoksi mendapat nomor yang paling kecil. Nah, setelah itu gimana? Baru kita buat nomor alkoksinya dari sini. Dari sini nomor alkoksinya adalah 1. Kemudian nama alkoksinya, karena di sini CH3 ini ada stripnya, berarti di sini juga strip. CH3 berarti ini alkil. Alkil itu adalah alkana yang kehilangan 1 atom H. Nah, di sini C-nya 1, H-nya 3, berarti dia masuk metil. Nah, karena di sini dia alkoksi, maka yang metananya ini diubah menjadi oksi. Nah, di sini. Jadi nanti CH3 ini metoksi. Kemudian gimana lagi? Kita tulis nomor cabang. Nah, di sini ada cabang. Kita perhatikan di rantai utama ini ada cabang tidak? Nah, di sini tidak ada cabang karena rantainya lurus, ya kan? Kalau tidak ada cabang, berarti kita lanjut ke urutan setelahnya. Kemudian nama cabang, karena dia tadi tidak ada cabang dan nomor cabang, maka nama cabangnya juga tidak ada. Jadi yang ini tidak ada, kemudian ini juga tidak ada, karena rantainya lurus. Kemudian nama rantai induk alkana. Nah, baru ini lagi nama rantai induknya ini. Nah,
Nama rantai induknya itu adalah karena C-nya ada 3, 1, 2, 3. Kalau C-nya 3 berarti apa? Propana. Nah, gitu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan O-nya ini mengikat di sebelah kiri 2C, di sebelah kanan 1, 2, 3, 1, 2. Di sini dia ada cabang C, ada 2 cabang di sini. Nah, di sini ada. Nah, kita isi sekarang atom H-nya. Karena di sini sudah ada 1 rantai, maka H-nya ada 3. Karena C itu selalu mengikat 3 rantai. Nah, kalau ini udah karena C itu selalu mengikat 4 rantai. Nah, di sini C-nya udah mengikat 4 rantai, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti H-nya tidak ada lagi, tidak kosong. Nah, kemudian di sini C-nya baru mengikat 1 rantai, berarti di sini ada H-nya 3. Di sini H-nya 3. Di sini karena udah ada 1, 2, 3, C-nya mengikat udah 3, berarti di sini H-nya 1 lagi. Kemudian di sini 1, 2, berarti H-nya di sini 2. Di sini kalau udah mengikat 1 rantai, maka di sini CH 3. Kemudian O-nya ini menyatakan dia itu senyawa turunan dari alkoksi alkana. Jadi O-nya ini ada 2 tangan yang mengikat sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, kemudian di sini H2, ini CH 3. Nah, gimana cara menentukan namanya? Sama kayak tadi, kita ikuti aturan penamaan dari IUPAC tadi. Yang pertama adalah kita tentukan dulu rantai dari alkoksinya. Rantai dari alkoksinya itu dengan melihat atom C yang paling sedikit yang mengikat O. Nah, di sebelah kiri ada berapa atom C-nya? 1, 2. Nah, di sini di sebelah kanan ada berapa? Ini ada banyak nih kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian cabangnya lagi ada 2. Nah, otomatis yang paling sedikit adalah yang ini. Berarti ini adalah alkoksinya. Nah, karena dia yang paling sedikit rantai C yang paling sedikit mengikat O. Kemudian gimana lagi? Setelah itu baru kita tentukan nomor dari alkananya ini. Nah, coba perhatikan di sini nomornya. Dalam pemberian nomor kita harus hati-hati juga. Seperti tadi kita bilang bahwasanya nanti alkoksi ini harus memberikan nomor yang paling kecil. Kalau tidak berarti kalau nomor yang paling besar berarti itu salah, kurang tepat. Nah, di sini cari rantai yang terpanjang. Kalau kita buat dari sini kita ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau dari sini kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Sama aja. Berarti kita buat kayak gini aja. Nah, gini. Nah, jadi rantai alkana yang terpanjang itu ini dia. Nah, baru kita buat nomornya. Nomornya kalau kita buat dari
satu dari sini, 1, 2, 3. Dalam pemberian nomor harus dari ujung juga. Jadi sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita buat dari sini juga sama, 1, 2, 3. Jadi alkoksinya juga dapat nomor 3 di sini. Sama aja, kita buat satunya dari sini atau dari sini, sama aja. Nah, kemudian baru kita lakukan penulisan nama berdasarkan urutan yang ini. Nomor alkoksinya dulu, baru nomor alkoksinya di sini adalah nomor 3. Ini alkoksi, ini nomornya. Jadi 3 strip nama alkoksi. Karena di sini C-nya ada 2, berarti C2, ini C-nya 1, metana. C-nya 2 berarti etana. Coba dilihat lagi materi kelas 10 tentang senyawa hidrokarbon. Nah, jadi C1 metana, C2 etana, C-nya 3 propana, C-nya 4 butana, C-nya 5 pentana. Nah, itu. Jadi yang kalau untuk rantai alkoksi etana ini yang huruf ana, tulisan ana ini diganti dengan oksi. Nah, jadi ini diganti dengan oksi. Jadi ini coret jadi etoksi. Kalau ini C3 harusnya propana kalau dia etana, tapi karena dia rantai alkoksi ini menjadi propoksi. Kalau ini butana kalau dia rantai alkoksi jadi butoksi. Kemudian ini pentana pentoksi. Nah, pentoksi. Nah, gitu. Nah, di sini karena dia C-nya 2 berarti etoksi. Etoksi strip. Kemudian baru karena di sini ada baru nomor cabang. Di sini ada cabang, juga ada namanya mesti. Nomor cabangnya itu terletak pada nomor 2 karena di sini cabang yang ada di atas 1 ke bawah 1 berarti ada 2 cabang. Maka yang 1 ini di nomor 2, yang ke atas ini di nomor 2, kemudian yang ke bawah ini juga di nomor 2. Berarti 2,2 dimetil nomor cabangnya 2,2, nama cabangnya dimetil karena CH3. Ini CH3. Jadi dimetil. Di ini 2 karena dia ada 2 cabang, jadi 2 metil. Baru diikuti dengan strip nama rantai induk alkana. Nah, di sini rantai induknya ini dia, rantai induk alkana. Berarti ada 5 atom C-nya. Kalau 5 atom C-nya berarti pentana. Itu contoh yang kedua. Selanjutnya kita buat lagi contoh yang ketiga.
Yang ketiga, O ini di sebelah kanan mengikat CH3, di sebelah kiri mengikat 2 atom C. Ini CH2 1 2 3 4. Ini CH3. Nah, gimana cara menentukan namanya? Dari sini berarti kita tentukan dulu mana yang rantai alkoksi. Berarti ini yang alkoksi. Ini yang rantai alkoksi. Berarti yang ini adalah rantai alkananya. Nah, kemudian karena di sini tidak ada cabang, berarti nomornya juga tidak ada. Karena cabangnya tak ada, maka yang nomor cabang sama nama cabang otomatis tidak ada. Nah, nomor alkoksinya